aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Sampai mana? Walau sallamal imamu taslimatal ula wa tis'atun wa salasuna fihi wa sallamahal baquna kharijahu sahhat jum'atul imami wa man ma'ahu minat tis'ati was salasina. Walau sallamal imamu, andai mengucap salam oleh imam salat Jumat, at-taslimatal ula, akan salam yang pertama, wa tis'atun wa salasuna fihi, dan mengucap salam oleh 39 makmum fihi, pada waktu zuhur, wa sallamahal baquna kharijahu, dan mengucap salam akan salam yang pertama oleh makmum yang tersisanya, kharijahu, di luar waktu zuhur. Sahhat jum'atul imami, maka sah oleh salat Jum'ahnya imam, wa man ma'ahu, dan orang-orang yakni makmum yang bersama imam, minat tis'ati wassalasina, daripada 39 orang tersebut. Bi khilafil musallimina kharijahu, lain halnya orang-orang yang mengucapkan salam di luar waktu zuhur. Fala tasihhu jum'atuhum, maka tidak sah oleh Jum'ahnya mereka yang bakun, yang tersisa. Wa kadza, dan seperti demikian ini tidak sah, law naqasal musallimuna fihi an arba'ina, jikalau kurang oleh makmum-makmum yang mengucapkan salam pada waktu zuhur kurang dari 40 orang. Ka'an sallamal imamu fihi, seperti bahwa mengucap salam oleh imam fihi, pada waktu zuhur, wa sallama man ma'ahu, dan mengucapkan salam oleh orang-orang yang bersama imam, wa hum tis'atu wassalasuna, dan mereka itu 39 orang, kharijahu, di luar waktu zuhur. Au sallama ba'duhum ma'ahu, atau mengucapkan salam oleh sebagian makmum bersama imam, wala yablughuna arba'ina, dan tidak mencapai oleh makmum itu akan 40 orang. Fala tasihhu jum'atuhum hatta imamu, maka tidak sah oleh Jumat mereka sampai-sampai imamnya juga enggak sah. Wa inna ma sahhatil jum'atu lil imami wahdahu fima idza kanu muhdisina duna, hanya saja sah oleh salat Jumat bagi imam saja pada barang yang apabila ada oleh mereka makmum, yaitu berhadas semuanya, tidak imam. Li'annal muhdisa tasihhu salatuhu fima idza faqadat tahuraini,
karena bahwa orang yang berhadas itu bisa sah oleh sholatnya pada barang yang apabila ketiadaan oleh orang yang berhadas atau ini akan dua alat bersuci, air dan debu. Bi khilafil jum'ati kharijal waqti, lain halnya berbeda hukum salat Jumat di luar waktu zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, berbicara Jumat maka ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan hari. Yang kedua yaitu berkaitan dengan sholat Jumat. Kalau berkaitan dengan hari adalah adab-adab muslim menghadapi malam Jumat atau siang Jumat, semacam baca surat Al-Kahfi yang banyak, itu adabnya. Membaca sholawat yang banyak di Jumat, bersedekah dan macam-macam, dan berdoa karena di hari Jumat ada waktu mustajab. Ini namanya adab-adab hari Jumat. Oleh karena kitab kita ini fikih, maka yang dibahas adalah kaitannya pada sholat Jumat. Yang pertama berbicara syarat-syarat sah sholat Jumat, bukan syarat-syarat mendirikan Jumat, tapi supaya sholat Jumat kita sah. Pertemuan yang lalunya dijelaskan ada 6 persyaratan. Ada berapa? 6. Supaya sholat Jumat kita sah, syarat sahnya kata Syekh Nawawi Al-Badani radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ada 6 macam persyaratan. Yang ini nih kita kudu paham betul. Apakah Jumat kita itu sah, apakah Jumat kita itu kagak sah. Maka 6 ini kudu kita perhatikan betul. Yang pertama, ini masih pertemuan yang lalu, lanjutannya bahasannya. Yang pertama, hendaknya sholat Jumat itu dikerjakan dari awal takbir sampai salam, berikut 2 khutbah sebelumnya kudu pada saat zuhur. Sebelum zuhur enggak boleh, sesudah habis zuhur enggak boleh. Jumat. Makanya kalau ngomong sholat jamaah Jumat bisanya jamaah takdim. Karena Jumat aturan pertamanya kudu dikerjakan di waktu zuhur. Sehingga asar ditarik di Jumat boleh, Jumat ditarik di asar tidak boleh. Begitu. Pokoknya sholat Jumat kudu benar-benar mulai dari khutbahnya tuh sudah masuk waktu zuhur dan belum masuk waktu asar.
kudu zuhur. Begitu, kudu zuhur. Tuh, kulluha, semuanya. Sehingga patokan orang itu karena sholat Jumat ini 2 rakaat, patokan orang itu dapat Jumat bila mana dia dapat 1 rakaat bersama imam. Kalau kita itu jadi makmum masbuk dapat 1 rakaat, maka nambahnya 1. Kalau kita enggak dapat 1 rakaat, nambahnya 4. Nambahnya 4. Kalau kita dapetin imam lagi tasyahud akhir imamnya, berarti kita dapat rakaat enggak tuh? Enggak. Maka niatnya sholat fardu Jumat 2 rakaat jadi makmum, tapi prakteknya zuhur. Jadi pas diri kudu sholatnya 4 rakaat karena kita kagak dapat 1 rakaat bersama imam. Begitu. Oleh karena aturan sholat Jumat ini kudu di waktu zuhur, bagaimana bila kemudian itu khutbahnya lama? Begitu khutbahnya sebelum sholat Jumat aja sambutannya aja banyak, sambutan belum ngumumin kas, begitu sampai cat-cat mereknya tokonya disebut juga, begitu yang kayak begitu panjang banget. Orang mau udah sholat Jumat masih pengumuman aja, belum lagi khutbahnya lama. Dari tadi si khotib terakhir udah 5 kali masih terakhir aja. Kapan terakhirnya? Begitu mana masjid sebelah udah sholat. Ini bagaimana kalau kejadian makmum nih banyak, biar gampang ada 100, gitu aja. 100 banyak. Pokoknya kalau 40 ke atas namanya banyak. Begitu pas-pasan 40 itu disebut dikit. Kurang dari 40 lebih parah. Makmumnya ada 100, apalagi 1000 mah. Begitu, jangan sampai ada 100. Tapi kalau 1000 jangan. Itu namanya sempit pola pikirnya. Banyak tuh. Jadi karena khutbahnya lama, imamnya kurang ngerti juga. Mana suratnya Kahfi lagi. Rakaat 1 kan 5 lembar lebih. Kahfi hampir 6 lembar. Jadi pada waktu imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, waktu imam salam masih dohor jam 3, jam 12 sampai jam 3, begitu, jam 12 sampai jam 3, kira-kira begitu biar gampang. Waktu salam tuh imam jam 3 kurang 30 detik, 30 detik lagi asar. Jadi jam 14 lewat 59 menit 30 detik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum yang 40 orang sama, masih belum asar, kurang 10 detik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 40 orang, 39 sisanya, karena 40 itu ngitung sama imam, jadi ngitung 40 nya begitu. 39 sama imam salam masih dohor, tapi sisanya karena ada 100, yang 60 udah keasaran. Tahu nggak keasaran?
udah masuk waktu asar. Ini bagaimana sholat Jumat ini? Sah apa enggak? Ingat-ingat peraturan sholat Jumat, yaitu kudu sholat Jumatnya seluruhnya masih waktu duhur. Maka imam dan makmum 39 ini sholatnya sah karena masih pada waktu zuhur. Adapun yang 60 orang yang keburu asar, pas salam udah adzan masjid sebelah, adzan asar, sholat Jumatnya nggak sah. Sholat Jumatnya sebab kagak dapetin waktu duhur yang 60 orang. Yang 60 orang. Itu makna ibarat kitab kita, walau sallamal imamu at-taslimatal ula, andai imam sholat Jumat itu ucap salam pertama, karena yang rukun salam pertama, masih dohor juga makmum yang 39 juga masih dohor. Artinya orang 40 pas salam masih zuhur, sedangkan sisanya kalau contoh 160 orang udah habis waktu zuhurnya, maka yang sah sholat Jumatnya imam itu sah karena masih waktu zuhur. Juga makmum yang 39. Adapun yang 60 karena di luar daripada waktu zuhur, sholat Jumatnya bi khilafil musallimina kharijahu, berbeda hukum orang yang ngucapin salam di luar waktu zuhur. Orang berapa tadi contohnya? 60. Fala tasihhu jum'atuhum, maka sholat Jumatnya kagak sah. Kenapa? Karena keluar waktu tuh nggak sah Jumatnya. Kenapa nggak sah? Lintifa isyarti, karena ketiadaan syarat yang pertama dari syarat sah sholat Jumat. Di mana syarat pertama? Kudu seluruh sholat jatuh pada waktu zuhur. Tuh begitu. Ada orang sholat Jumat, ada yang sah, ada yang tidak sah. Sholat Jumat ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang sah yang apa? Yang masih duhur saat salam. Yang agak sah yang udah keluar waktu duhur. Begitu. Bagaimana kalau sholat Jumatnya ngepres? Ngepres itu berapa? 40. Makmum 39, imam 1. Udah biasa tuh orang kampung situ, karena dulunya transmigran, jadi emang udah begitu transmigran. Kalimat transmigran tuh kurang rapi. Yang rapi itu bahasanya hijrah, itu lebih bagus. Nabi enggak transmigran, apalagi urbanisasi. Nabi enggak, tapi Nabi hijrah. Hijrah itu perbaikan agama yang ekonomi akan ikut.
Itu hijrah. Jangan hijrah itu pindah tempat tapi tidak ada perbaikan pada agama. Itu bukan hijrah. Begitu. Yang kayak begitu. Ini ada orang ngepres 40 orang. Ngepres. Jadi pas imam salam makmum 20 masih duhur, 20 19 udah ke asaran. Ini mah kagak sah. Begitu. Karena kudu 40 orang masih di waktu zuhur. 40 orang. 40 orang. Maka kalau sholat di kantor tuh mau khutbah, udah sambil jalan aja dah khutbah ini. Jangan. Hitung dulu orang berapa ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 tuh 38. Ntar dulu sholat Jumatnya. Tapi di waktu biarin. Ini baru 38. Nongol 2. Tuh 2, 3, 40. Udah 40. Ntar dulu. Orang mana ini? Di Bayoran, Jakarta. Lo orang mana? Depok. Lo Rangkas Bitung, dagang doang di Pasar Bayoran. Rangkas Bitung. Lo orang mana? Kreo itu apa? Tangerang. Lo orang mana? Bekasi. Lo Bayoran. Lo Bintaro. 10 doang. Tar kurang 30. Begitu kamu sholat Jumat. Bukan penuhnya. Orang kampung situnya tuh ada 40. Orang kampung situnya tuh ada, bukan asal 40, bukan. Begitu. Tapi 40-nya orang situ. Walaupun enggak asli, enggak, tapi dia udah membumi di situ. Tahu membumi? Kayak Nabi nih, Nabi aslinya orang mana? Orang Mekah, tapi hijrah ke Madinah. Kalau Nabi pulang ke Mekah dalam rangka apa? Pulang apa main? Pulang kampung apa main? Bukan main, dalam rangka ibadah umroh gitu. Tetap ujungnya bakalan balik lagi ke mana? Ke Madinah, karena netapnya di Madinah. Itu Mekah cuman tanah kelahiran. Tapi Nabi orang Madinah. Begitu. Tuh, kalau udah netep di situ orang Madinah, begitu. Kayak begitu. Jadi patokannya KTP nggak bisa juga. Begitu patokannya, karena KTP mah ada aja orang KTP-nya Jakarta tinggalnya di Tangerang, di Depok, kan ada. Cuman buat sekolah doang. Begitu. Kalau di Jakarta kan nomor ada gengsi-gengsian gitu. Kota di kota gitu. Begitu. Kan banyak. Orangnya tinggal di Tangerang gitu. KTP-nya di DKI. Ada. Boleh aja katanya. Walaupun katanya nggak boleh juga. Yang penting bayar iuran. Kalau nggak iuran dicoret. Kira-kira begitu ya. Emang ada begitu? Gitu. Itu urusan PRT itu rahasia. Gitu. Tapi orang pada tahu rahasia juga. Itu begitu tuh. Jadi walaupun udah pindah, jangan geser-geser ya, begitu. Itu begitu. Kayak begitu. Orang 40, kalau kurang dari 40 nggak bisa. Artinya ntar dulu sholat Jumatnya, ntar dulu, biar 40 dulu, baru mulai. Alhamdulillah, 40 kudu denger nih, 40 orang. Begitu. Maka sholat Jumat itu udah hati-hati. Jangan-jangan kita tuh kagak sholat Jumat sebetulnya. Menurut agamanya begitu. Menurut kita doang, gua sholat Jumat gitu.
Walaupun sebetulnya enggak juga, bisa jadi begitu. Mana di rest area lagi, kalau Jumatnya semuanya musafir, semuanya nggak ada orang situ, kagak ada warganya, begitu kan menjadi kendala. Begitu. Sebetulnya kalau mau diperhatikan tentang Jumat, betapa dalam kerja akan turun dari aturan Jumat hukum ketenaga kerjaan. Kalau tenaga kerja tuh harus ada orang situ, enak. Kalau tenaga orang situ tuh Jumatnya bisa security orang situ. Orang kalau orang sini malas semuanya, orang Jawa aja. Ujungnya orang Jawa juga bangun kos di situ juga, orang situ juga ujungnya. Begitu. Kan yang agaknya nih. Oh, nanya orang situ nggak apa-apa. Begitu. Doa. Andai 40 imam doang yang salah, masih waktu makmum 39-nya keluar waktu, kagak sah. Begitu. Pokoknya satu aja kalau ngepres 40 yang keluar waktu kagak, sebab kudu masuk waktu zuhur 40-40-nya kudu sholat Jumatnya masih di waktu zuhur. Bagaimana kalau orangnya cuma 20 masih duhur, imamnya salah masih duhur, makmumnya juga ya salah masih duhur, cuma 20, sah nggak? Ya kagak, syaratnya masih kurang, begitu, gitu, masih duhur, jadi bukan yang penting duhur, bukan, begitu. Jadi harus tertib, Jumat tuh harus paham aturannya, enak. Jumat tuh begitu, harus tahu aturan-aturan Jumat ini, jangan asal-asal. Jadi kalau orang itu kurang dari 40-30 enggak sah Jumatnya. Bagaimana imamnya? Ada imamnya wong kurang dari 40, kudu orang nih 40 orang situ anidom gitu, orang Bayoran 40 begitu, atau orang Jawa yang udah ngebumi di situ, yang andai pulang kampung ke Jawa karena main doang, habis itu balik lagi. Berbeda kayak orang mondok, orang sekolah mah ya bakalnya udah kelar kuliah mah balik lagi, itu namanya bukan orang kampung situ, tinggal sementara gitu, tinggal sementara ya, dan itu nggak masuk hitungan anak bawang, mau berapa ribu juga nggak dihitung Jumatan tuh. Jadi nggak gampang. Makanya saya mah secara jujur, meski saya ini mengikut madhab Syafi'i, saya senang sekali andai bab Jumat ini negara mengikuti madhab Abu Hanifah, bab Jumat. Jadi madhab Abu Hanifah itu kalau mau ngadain Jumat harus izin pemerintah, diatur oleh MUI, boleh bikin Jumat, boleh tidak. Kalau melanggar obrak-abrik, kayak Satpol PP, obrak-abrik kalau melanggar aturan. Jadi ini udah memadai untuk menambah Jumatan. Oh belum, nggak boleh. Oh udah memadai, boleh. Begitu. Madzhab Abu Hanifah. Kalau kita madzhab Syafi'i bikin masjid tanpa perlu izin pemerintah. Siapa aja bikin boleh. Cuman di kita pada akhirnya nggak bisa membedakan mana masjid mana Jumat. Pokoknya kalau masjid sama dengan bikin Jumat, tuh kesalahan kita. Begitu. Padahal masjid itu ada dua, ada masjid jami', ada ghairu jami', non Jumat. Ghair jami' itu non Jumat. Masjid no masjid tapi minus sholat Jumat, itu ghairu jami'. Kalau masjid jami', masjid plus Jumatan dipakai. Itu begitu. Plus Jumatan dipakai. Kayak begitu. Kalau di daerah
nantinya dibagi dua masjidnya di daerah-daerah kayak ini nih, anggap dia gede gitu, bagi dua tuh. Kalau Jumatan sampai sini-sini, kalau nggak Jumatan di belakangnya aja tuh, dibatasi itu. Artinya sudah cukup, kan masjidnya gede, orang sekian ribu muatnya, nggak kemudian mau Jumatan mau kagak di sini aja, akhirnya boros di listrik, boros di AC, orang dua doang AC-nya banyak banget, akhirnya listrik boros, dia puyeng begitu. Iya, salah dia juga, batasi. Kalau masjid gede itu ada pagarnya kayak gini nih, anggap gede nih, ada berapa 1.000 atau 2.000 ini luasnya. Terus kalau 5 waktu sih ya 200 cukup, ya udah yang 800 tutup, dibukanya hanya Jumat begitu. Jadi hemat, karena buat orang situ aja. Kalau Jumatan dari kampung-kampung sebelah datang. Kalau Jumatan satu desa tuh satu masjid, satu kelurahan satu masjid, boleh nambah sesuai kebutuhan. Kalau kita enggak, tiap RT ada masjid, apalagi kita jadi pengurus, sekarang nggak kepilih lagi, emang gak bisa, gua bisa juga, gua punya musola, begitu. Suka ada kayak begitu, ada enggak? Banyak, ya Allah. Tuh repotnya begitu tuh, ngadepinnya repot, kendala. Udah masjid udah ambak-ambakan, mana aja ada masjid, udah repot. Bagaimana gambaran sholat Jumat itu sah, imam tapi makmumnya enggak sah? Imamnya sah, yang bagaimana? Bila mana sholat Jumat orang 40, udah serakaat pada mufaroqah, pas sudah mufaroqah dia pulang, imam masih diri, dia mau pada pulang. Mana adat kebiasaan lagi, laki pulang dari masjid, bininya salim, wudunya batal. 39, imam masih at-tahiyatul, sendirian, merebot aja udah pulang merebot, begitu. Kalau sekarang sih enggak, kan merebot kudu ngitung kotak masalahnya, begitu. Nah, kalau kejadian begitu, wa innama sholatil Jum'at lil imam, sesungguhnya sholat Jum'ahnya si imam itu sah, imam doang, bila makmum yang 39 berhadas, imamnya tidak berhadas, maka imamnya sah, makmumnya yang enggak sah. Lain hadas dengan waktu. Kalau waktu harga mati, kalau hadas mah makmumnya kentut, yang batal yang kentut aja, enggak semuanya begitu. Seumpama begitu, kayak bernegara, ada pasangan yang bermasalah, pasangannya, ya dia aja yang harus didepak, ya yang atunya kagak, begitu. Kayak begitu bisa aja, boleh jangan, kan sepaket, depak semuanya, jangan. Yang didepak yang fura-fura fara-fara, umpamanya begitu umpamanya begitu. Itu kayak begitu. Jadi kalau berbicara hadas itu yang batal yang berhadas saja. Tapi kalau aturan waktu duhur bagi sholat Jumat, harga mati. Kalau orang 40, 1 masih di dohor, 39 udah ke asaran, kagak sah. 20 di dohor, 20 ke asaran, enggak sah.
Kalau ada 140 di waktu zuhur, 60 keasaran, yang 60 ini yang gak sah, yang 40 yang sah. Karena ingat, harga mati sholat Jumat kudu pada waktu zuhur berikut khutbahnya yang sejumat. Sampai mana batasnya? Sampai salam yang pertama. Kok yang pertama? Karena salam kedua itu sunat. Kalau kita sholat cerdas, enak. Salam pertama aja udah kebelet, pengen kentut banget. Assalamualaikum warahmatullah, kata kita yang wajib sekali doang. Dut, nggak apa-apa sah. Karena emang yang wajib salam yang pertama. Udah, jangan salam lagi. Enggak, orang sunat salam kedua mah. Begitu. Kata kita, nah walaupun sunat juga kan salam juga. Gua mau 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Dut, assalamualaikum. Batal dari awal. Wong belum kelar sholatnya. Kalau tadi udah kelar sholatnya. Begitu, udah kelar. Ini Jumat nih. Jumat. Dah segini aja dulu dah. Masih banyak sebetulnya. Buat tanya jawab aja, silakan. Kalau yang ditanya, Allah alam. Ya ada. Enggak boleh. Enggak boleh dia Jumat enggak ada 2 kali nanti depan. Dia dohor. Tapi ma'dzur, artinya enggak dosa, dia enggak dosa. Ma'dzur. Gitu. Enggak boleh bikin Jumat 2 kali. Makanya kodok Jumat tuh kalau kita ketinggalan dengan duhur. Karena Jumat berikutnya kewajiban hari ini. Begitu. Jadi Jumat bila ketinggalan digantinya dengan duhur. Kalau lebih begitu lah. Baik. Kalau misalkan makmumnya itu ada yang masuk, setelah masuk imam salam, ada makmum, ada orang lain terus ikut ke makmum ini, kira-kira enggak apa-apa kalau masih Jumatnya satu mah. Umpamanya gini, umpamanya saya sholat Jumat atau orang nih sholat Jumat, saya ketelat ketiduran, ketinggalan serakaat, lalu kemudian pas kita diri ada yang ikut gitu, ada yang ikut orang. Nah ini bagaimana? Masih Jumat juga, masih dohor. Dia juga sama ketinggalan serakaat juga, ada yang ikut lagi. Selama masih itu nambahnya 1, patokannya 1 rakaat untuk makmum. Untuk makmum. Yang penting jangan sampai keasaran. Kalau udah keasaran kayak tadi lagi. Orang dari demikian. Allah. pengetahuan dulu masjid mana yang mengatakan minimal 40 orang ya yang asli sana. Pengetahuan dulu masjid mana yang mengatakan? Semua masjid di kampung-kampung tuh begitu. Saya kurang paham kalau ditanya begitu tuh. Gitu kalau di Jakarta begitu. Artinya begini. Di dalam Jumat itu maka pengurus itu yang cerdas dibanyakin. Tuh itu rumus. Pengurus tuh banyak, ada bagian umum, bagian ini, totalnya 40. Ini kan kita bisain deh. Bisa aja. Jadi nggak perlu pakai ngitung gini. Tuh 2, 3, 4. Enggak kayak gitu-gitu amat, enggak. Itu kan contoh doang. Sampai kayak gitu-gitu tuh. Tapi mengira jangan sampai kagak sah gitu. Nah, untuk mengira kagak sah itu maka yang cerdas pengurus masjid banyak. Pengurus masjid bagian ini banyak. Itu untuk mengatur itu. Seringkali begini, orang tuh keliru menghitung pengurus masjid. Kalau Idul Adha itu dihitung ya banyak itu mau kalau korban. Ngitung pengurus masjid mau kalau adzan subuh
Ada berapa, itulah pengurus tuh. Begitu. Jangan dikurban. Kalau dikurban dikit apa banyak panitianya? Gua pengurus loh. Kalau kurban paling enggak dapat dua begitu. Jadi bukan begitu teknisnya. Itu kan dalam uraian aja Bang Jenibal. Jadi maksudnya kita harus paham lah. Kalau masjid itu besar, insya Allah orang kampung situ banyak lah, kira-kira begitu. Artinya orang kampung situ itu bukan berketurunan dari situ, bukan. Tapi memang dia berdomisili tetap di situ. Ini contoh lah, Pak Harto ya. Pak Harto orang Jawa. Tapi dia udah membumi di Jakarta begitu. Gitu. Sehingga dia orang Jakarta begitu. Udah membumi. Artinya pulang ke Jawa tuh karena pulang kampung saja, main di kampung halaman begitu. Bila udah ada niatan kayak begitu, nah kalau begitu berarti dia udah namanya orang kampung situ namanya gitu. Itu ngukurnya kayak begitu. Makanya orang kontrak begitu kan belum tentu orang kampung situ gitu. Orang kontrak inilah yang kemudian harus diukur dengan rapi. Emang kalau ngomongin bab Jumat ini, jujur aja saya dari dulu ngajar di Jakarta nih Bang, paling puyeng kalau di bab Jumat. Saya aja puyeng neranginnya Bang. Enggak diterangin sayanya dosa, diterangin puyeng ngadepinnya. Karena sering kali satu RT aja ada 2 masjid, ada repot kita. Jadi banyak faktor. Jadi kalau mau jujur abang begitu tuh, bagaimana solusinya? Ada solusinya. Habis sholat Jumat Bang Jenibal i'adah dohor. Kalau kita kayaknya nggak meyakinkan kampung kita ini, kira-kira begitu kan yang ditanya tuh itu. Untuk menghindari ketidaksahan itu tadi, rata-rata orang sudah dulu ya kan? Iya itu namanya cerdas. Inilah ngaji cerdas begitu, bagus. Yang kayak begitu, kurang lebih begitu cara aturannya. Wallahu a'lam. Sudah. Iya baik. Ada pengumuman?